Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya admin yaitu channel Zona Mangga. Kami adalah channel baru. Kami ingin untuk menggali lebih dalam manga-manga atau komik-komik yang sudah populer hari ini. Salah satunya kami akan mengawali yaitu membahas alur cerita komik yang bernama Komik Kingdom karangan dari Yasuhisa Hara. Komik Kingdom ini merupakan salah satu komik paling terkenal di Jepang hari ini. Kingdom selalu bertahun-tahun menempati 10 komik paling laris di Jepang. Komik Kingdom ini menceritakan tentang protagonis kita yaitu Shin, seorang anak yatim piatu yang memulai langkah pertamanya menuju mimpi besar, yaitu dia mempunyai impian menjadi the greatest general under the heavens, jenderal paling tangguh, paling hebat di bawah langit seantero China. Ayo kita gas, kita menuju ke manga Kingdom. Manga ini Kingdom berlatar background di masa Warring States of China, perang antar negeri di China, yaitu di saat itu China terpecah belah menjadi ratusan, puluhan, akhirnya tinggal menjadi 7 kerajaan besar, yaitu kerajaan Qin, Zhou, Wei, Chu, Han, Yan, dan Qi. Ketujuh kerajaan itu saling bertarung dalam konflik berdarah. Bayangin, drama politik yang lebih rumit dari urusan tetangga. Di tengah kekacauan ini, kita bertemu jagoan kita Shin atau Shin. Kami akan menggunakan nama Jepang ya, karena lebih terkenal atau lebih dominan menggunakan nama Jepang dalam komik Kingdom ini. Shin, protagonis kita, adalah seorang budak yatim piatu di desa kecil di kerajaan Qin. Dia mempunyai sahabat yang bernama Hyo. Shin dan Hyo sama-sama mempunyai mimpi, yaitu menjadi jenderal agung yang terhebat yang namanya bakal dikenang sepanjang masa di seantero Cina. Tapi juga Shin dan Hyo selalu bertarung, mempelajari ilmu pedang dan bertarung sampai ribuan kali, yang kemenangannya hampir imbang, tetapi Shin masih kalah sedikit dari Hyo. Suatu hari ketika mereka berdua sedang berlatih pedang di sebuah tanah yang lapang, ternyata ada yang lewat menggunakan kereta kuda, seorang pejabat istana misterius. Dia melihat wajah Hyo dengan kaget. Ada apakah gerangan? Lalu dia mendatangi Shin dan Hyo dan mengatakan kalau kalian berdua merupakan orang yang berbakat. Di mana rumah kalian atau siapa kalian? Shin kaget, kok tiba-tiba ada pria misterius yang mendatangi mereka. Dia mengatakan bahwa kami ini orang yang akan menjadi the greatest general under the heavens. Kami akan menjadi jenderal paling hebat, paling agung di seantero Cina, di bawah langit. Tidak ada yang akan menyamai kami. Nama kami akan dikenang sepanjang masa. Orang misterius itu kaget. Oh, orang anak muda ini mempunyai semangat yang hebat. Meskipun dengan segala kekurangan, tapi dia mempunyai cita-cita yang sangat tinggi, yang bahkan orang seperti dia yang sebagai pejabat istana mungkin tidak akan mempunyai cita-cita yang seperti itu karena saking sulitnya. Akhirnya setelah melihat-lihat entah apa gerangan yang ada di pikiran pejabat misterius itu, akhirnya dia pergi. Sore hari menjelang malam, Hyo dan Shin akhirnya pulang ke rumah tuan mereka karena mereka berdua adalah seorang budak yatim piatu. Mereka dimarahi oleh tuan tanah. Lalu Shin ketika malam hari sangat marah kepada tuan mereka
Dia ingin membunuh atau mungkin memberi pelajaran, menyerang balik, tapi dia dimarahi oleh Hyo. Diingatkan bahwa kamu itu hanya dan kita itu hanya seorang budak. Jika kita melawan Tuhan kita, maka kita akan menjadi buronan dan akan diburu dan dipenggal oleh tentara. Karena itu Shin akhirnya menahan amarah dia. Dan akhirnya pada suatu hari ketika mereka selesai bekerja dari ladang, mereka kaget kok ada seorang tamu di rumah tuan mereka. Siapakah gerangan? Oh, ternyata pejabat yang kemarin mendatangi mereka ketika latihan pedang. Apakah kepentingan pejabat itu? Ternyata pejabat itu mengungkapkan sesuatu yang sangat mengagetkan untuk mereka berdua. Pejabat itu bernama So Bun Kun dan dia mempunyai jabatan yang tinggi di pemerintahan kerajaan Qin di ibu kota. Dan dia mengharapkan salah satu dari mereka yaitu Hyo untuk diajak menjadi pekerja di istana Qin. Shin sangat kaget karena dia sebenarnya senang karena temannya yaitu Hyo mendapatkan rezeki tiba-tiba min haitsu la yahtasib. Tetapi Shin juga cemburu sebenarnya karena kenapa tidak dia? Kenapa hanya Hyo yang bisa bekerja di istana? Kenapa dia tidak diajak juga? Akhirnya ketika malam hari, ketika Shin dan Hyo sedang berdiam-diaman, akhirnya Hyo mengajak untuk duel untuk terakhir kalinya. Seperti biasanya, Hyo sangatlah tangguh dan di akhir duel, Hyo berkata bahwa aku akan mengajakmu ketika sudah mendapatkan tempat di istana nanti. Oke, itulah janji kita. Kita akan menjadi pendekar yang tak terkalahkan. Oke. Beberapa hari, puluhan hari setelah Hyo pergi dengan Shin, pejabat So Bun Kun ke istana, Shin ketika sedang selesai bekerja di ladang, dia membeli sesuatu di sebuah warung di pasar kota kecil mereka. Ketika sedang makan atau meminum sesuatu di situ, tiba-tiba dia mendengar celotehan orang di pasar bahwa ternyata di ibu kota istana sedang terjadi kekacauan, yaitu kekacauan antara perebutan putra mahkota kerajaan. Shin kaget dan menanyai orang yang berceloteh itu dengan sungguh-sungguh, apakah benar ada kekacauan huru-hara di ibu kota? Ya benar, ini banyak orang sudah siap untuk mungkin mengungsi atau apa karena ini ada kekacauan di ibu kota. Oke, setelah mendengar kabar itu Shin langsung mulai pulang dengan tidak bernafsu karena ketika ada kekacauan di ibu kota dia langsung kepikiran dengan nasib Hyo. Hyo bekerja di istana dan di istana sedang ada huru-hara dan kekacauan. Apakah Hyo masih selamat? Apakah Hyo masih sehat? Gimanakah nasib Hyo? Dia terfikir nasib Hyo, tidak bisa tidur, hanya bisa cemas, lunglai. Temanku Hyo, bagaimanakah keadaannya? Apakah dia masih tidak apa-apa? Apakah dia tidak kenapa-kenapa? Bagaimana ini? Tidak bisa tidur dan hanya cemas, hanya memikirkan nasib dari Hyo. Tiba-tiba ketika dia akhirnya mau istirahat, ada suara ketukan dari pintu kamar rumah dia, rumah tuan dia. Siapakah malam-malam begini mengetuk pintu rumah itu? Dia kaget. Siapakah? Ketika dibukanya, ternyata itu adalah Hyo. Hyo sedang terluka parah dan dia ngesot, dia berdarah tidak karuan. Hyo temanku,
Yo, ayo berobat. Yo, kuatkan diri kamu. Yo, kamu adalah satu-satunya temanku. Kita mempunyai cita-cita yang sama. Yo, kuatkan dirimu. Tapi Hyo bersikeras tegas kepada Shin. Shin, temanku, aku tidak apa-apa. Aku tidak kenapa-napa. Tidak perlu memanggil dokter, tidak perlu memanggil bantuan. Aku sudah tahu keadaan tubuhku. Shin, aku serahi kamu sebuah tugas. Shin kaget, tugas apakah gerangan? Shin, terimalah kertas ini. Di sini menunjukkan sebuah peta daerah. Pergilah ke tempat yang ditujukan di peta kecil ini. Ini adalah pesan terakhirku kepadamu, Shin. Ini adalah tugas yang berat untuk kamu, Shin, temanku. Shin menangis, Shin berteriak, yo, kuatkan diri kamu, yo. Enggak, Shin, ini yang lebih penting. Di peta ini ada tempat tersembunyi, datangilah tempat itu. Ada apa di situ? Pokoknya datangilah tempat itu, Shin. Ini adalah pesan terakhirku sebagai temanmu. Terima kasih, Shin, telah bersamaku selama ini dari kecil sampai besar. Hanya engkaulah keluargaku di dunia ini. Dan kita mempunyai cita-cita yang sama, yaitu menjadi jenderal paling hebat, paling tangguh di seantero Cina di bawah langit. Terima kasih, aku akan selalu bersama di impianmu, Shin. Kita akan menjadi satu dalam impian kita. Tunaikan impian kita bersama-sama, Shin. Aku selalu bersamamu. Terima kasih. Terima kasih, Shin. Yo, yo, yo. Apakah gerangan yang ada di peta itu? Shin tidak bisa menahan keharuan dia, tangis dia. Tetapi dia harus menunaikan tugas terakhir dari Hyo, yaitu dia harus mendatangi peta yang ada di kertas itu. Dan siapakah yang melukai Hyo sehingga dia terluka seperti itu? Ada apakah gerangan di ibu kota dan lain-lain? Kita lanjutkan di episode selanjutnya. Subscribe channel ini. Kita lanjutkan nanti di episode kedua. Salam dari admin Zona Manga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.